Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Respectable Miss Fitriani MPD, the honorable all my friends whom I love. First of all, let's pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings so we can attend and gather in this meeting in good condition and happy situation. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the stupidity to the cleverness, from Jahiliyah era to the Islamiyah era, namely Islamic religion that we love. So by his guidance, we are able to differentiate the good thing in the bad one, the right way and the wrong one, to enter God's paradise. So today, I don't forget to say thank you for Mistress of Ceremony, who has been giving me time. Dear ladies, standing in front of you all, I would like to deliver my speech under the title Sikap Terhadap Anak Sambung. Okay, now we speak bahasa, not English, because we enter to the material. Baik, berbicara tentang anak sambung, ini bisa kita, anak sambung ini itu anak tiri sebenarnya ya, anak tiri begitu, dari seseorang yang misalnya ada satu orang yang menikah, kemudian menikah dengan janda begitu, kemudian janda tersebut membawa anak, nah itu namanya anak sambung atau anak tiri. Ketika saya mendengar kata anak tiri begitu ya, saya jadi keingetan satu lagu nih teman-teman. Lagunya ini mungkin teman-teman sudah tahu juga ya, yang lagunya itu Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Luar biasa ya lagunya, kayak sebenarnya seperti sindiran begitu ya, membawa citra negatif gitu bagi orang tua sambung sepertinya. Nah, memang opini-opini di masyarakat itu banyak seperti itu, bahwa ibu tiri ini vibesnya negatif gitu, ayah tiri begitu juga. Padahal kan kita telaah kembali, ayah tiri, ibu tiri begitu banyak juga yang baik. Jangankan sebenarnya ibu tiri dan ayah tiri, sebenarnya ibu kandung pun, ibu kandung kan teman-teman sering juga kan lihat pasti di berita dan macam-macam. Banyak tuh anak-anak yang kayak ada kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri begitu. Jadi sebenarnya berpotensi melakukan kejahatan begitu kepada anak itu bukan hanya ibu tiri aja. Maksud saya dalam artian ibu tiri itu atau orang tua tiri itu tidak selalu bercitra negatif begitu. Banyak juga di antara mereka itu yang baik, yaitu mereka yang memahami tentang agama, bagaimana seharusnya bersikap sebagai orang tua sambung begitu. Maka perlu nanti kita bahas tentang bagaimana sikap seharusnya menjadi orang tua sambung yang baik bagi anak-anak sambungnya begitu. Kalau berbicara tentang anak sambung juga, mungkin ini bisa dikatakan sebagai ladang pahala kita sebenarnya. Seandainya kita mungkin menjadi ibu sambung atau ada orang yang menjadi ayah sambung nanti, ketika kita mengurus anak orang yang bukan darah daging kita sendiri, bahkan itu teman-teman bayangkan saja bagaimana luar biasa pahalanya. Misalnya ada seseorang yang anak itu adalah misalnya yatim atau piatu, bayangkan kita mengurus anak tersebut begitu, itu kan luar biasa ladang pahala yang besar sekali bagi kita. Atau misalnya seandainya mohon maaf, misalnya ada anak yang hamil di luar nikah, kemudian ada seorang ayah yang menikahi ibunya untuk membantu menutupi aibnya begitu. Nah itu luar biasa sekali pahalanya, sudah membantu menjauhkan dari zina, kemudian menutupi aibnya juga luar biasa sekali teman-teman. Walaupun kalau misalnya
kan anak sambung ini ada beberapa kategori ya, mungkin ada yang karena orang tuanya itu sudah meninggal, salah satu orang tuanya sudah meninggal, atau karena sekedar bercerai tapi orang tuanya masih ada. Ada juga yang karena ya mohon maaf kayak seperti hamil di luar nikah begitu misalnya. Kemudian ada orang yang menikahi orang ibunya begitu. Nah itu. Nah kalau mengenai orang yang ayah atau ibunya sudah meninggal, kemudian orang tuanya itu menikah dengan orang tua yang baru lagi, nah itu ketika kita mengurusnya kan seperti saya sampaikan tadi bahwa pahalanya sangat luar biasa karena kita mengurus anak yatim ataupun anak piatu begitu. Nah adapun kalau misalnya ayahnya masih hidup, itu tanggungan nafkahnya masih di ayahnya, akan tetapi kita sebagai orang tua sambung itu khususnya ayah itu sunnah ya untuk memberikan nafkah juga kepada anak tersebut. Bahkan ya tadi menjadi ladang pahala bagi kita ketika kita memberikan pendidikan dan fasilitas-fasilitas kepada anak tersebut begitu. Ya kita anggap sebagai anak kandung kita lah, walaupun itu mungkin agak berat, tapi itu memang luar biasa teman-teman pahalanya. Perlu diingat juga bahwa ketika kita menjadi orang tua sambung, khususnya ayah ya, itu tidak bisa menjadi wali dari si anak tersebut. Ketika walinya itu yaitu orang tuanya sendiri, ayahnya sendiri. Nanti ketika mau menikah misalnya orang tuanya sendiri, atau misalnya sudah meninggal ayahnya, mungkin ke kerabatnya. Bila tidak ada juga itu bisa ke hakim nantinya. Jadi kita orang tua sambung itu tidak bisa menjadi wali gitu. Kemudian akan kita bahas juga tentang bagaimana sikap apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi orang tua sambung begitu. Nah, kepada anak sambung tentunya seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kita perlu melakukannya seperti menganggapnya seperti anak kandung kita. Dalam Al-Quran itu ada dijelaskan tentang bersikap kepada anak ya. Bisa kita ambil intisari di situ di surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Dari ayat yang saya bacakan tadi dapat kita ambil pelajaran untuk mendidik seorang anak kita. Yang pertama itu lemah lembut. Kemudian ketika mereka masih seandainya mereka masih gimana ya, agak kayak cuekin kita gitu, udah kita kayak sabar maafkan mereka ya Allah. Kalau saya pernah mendengar kajian dari seseorang ahli parenting itu, kata beliau ketika kita memaafkan mereka itu ucapkan, ya Allah saya memaafkan anak saya ya Allah atas kelakuan yang seperti ini ya Allah, saya maafkan ya Allah gitu. Kemudian selanjutnya setelah kita memaafkan, yang harus kita lakukan adalah mendoakan, memintakan ampun untuk anak tersebut, karena perilaku itu kan tidak bagus begitu. Jadi kita mintakan ampun, ya Allah, diucapkan saya mintakan ampun untuk anak saya yang begini-begini kelakuannya ya Allah, maafkan anak sambung saya yang masih kurang baik dengan saya ya Allah, lembutkanlah hatinya ya Allah. Nah, minta dilembutkan hati, karena sebenarnya segala sesuatu itu kan memang dari Allah. Yang melembutkan hati seseorang itu adalah Allah. Jadi kita harus mendoakan anak tersebut begitu. Apalagi ini kan anak ini tidak ada hubungan darah apapun dengan kita, apalagi seandainya orang tuanya masih ada begitu. Dan itu tuh biasanya akan menjadi kendala. Misalnya kita menjadi ibu sambung, kemudian ada ibunya masih, nah dia tuh mungkin bisa agak keras begitu orangnya, kayak saya masih punya ibu kok, kenapa saya harus manggil kamu ibu, kenapa saya harus nurut sama kamu gitu. Maka doakan anak tersebut. Kemudian yang perlu kita garis bawahi juga, jangan kita tuh berharap ekspektasi besar
Ketika kita sudah melakukan kebaikan kepada anak ini, kita sudah memberikan yang terbaik, kita membantu dia berusaha yang terbaik. Jangan terlalu berharap kayak, pokoknya anak ini saya udah baik nih sama dia, kok dia masih belum menganggap saya jadi ibu ya, belum mau panggil saya mama ya gitu. Kita harus sabar, jangan terlalu berharap besar, karena takutnya kita akan kecewa sendiri nanti. Akhirnya poin-poin yang sudah kita bangun dari kita itu sabar, lemah lembut, nanti takutnya ketika kita kecewa, kita itu akan menjadi acuh tak acuh dengan anak tersebut, justru malah tidak terkontrol diri kita begitu. Jadi seperti yang dikatakan Al-Quran tadi, mintakanlah ampun untuk anak tersebut dan berdoa agar hatinya menjadi lemah lembut. Nah, mungkin tadi itu ada sekitar 4 poin yang saya sampaikan. Yang pertama itu kita lemah lembut, kemudian yang kedua itu kita bersabar dan memaafkan atas tingkah laku mereka, kemudian yang ketiga kita mendoakan mereka yaitu anak sambung kita tadi, kemudian yang keempat jangan terlalu mengharap feedback yang besar begitu. Semua itu kan perlu proses, mungkin mereka masih belum terima kita menjadi orang tua sambungnya dan lain-lain begitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Adalah I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.